Halo anak-anak Miss yang hebat dan yang oke-oke, apa kabar hari ini? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi nih dengan Miss Lilis. Hari ini kita akan belajar mengenai tematik subtema 2, manusia dan lingkungan yang berjudul ide pokok. Jadi hari ini kita akan membahas ide pokok ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kesehatan kepada Tuhan, meminta kecerdasan, serta kemudahan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak Miss, apa aja ya yang akan dipelajari hari ini? Nah, sebelum kita tahu apa aja yang kita pelajari hari ini, anak-anak Miss silakan persiapkan bukunya, duduk dengan rapi di kursi, kemudian mulai fokus untuk belajar hari ini ya. Oke, kita lanjut. Miss, apa aja ya yang akan dipelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai apa sih itu pengertian ide pokok. Nah, yang kedua, ciri-ciri ide pokok. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Yang keempat, contoh. Dan yang kelima, penutup. Oke anak-anak Miss yang hebat, mari kita bersama-sama fokus untuk memperhatikan penjelasan Miss ya. Ayo semangat! Baik, yang pertama ada pengertian ide pokok. Ide pokok itu apa ya Miss? Nah, ide pokok itu merupakan kalimat atau ide yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Fungsinya apa ya, Miss? Fungsinya sebagai patokan pokok atau dasar acuan terbentuknya suatu paragraf. Kemudian kalau ada ide pokok pasti ada lagi temannya, Miss. Ya, benar ada. Namanya ide penjelas. Ide penjelas itu apa ya, Miss? Ide penjelas itu merupakan kalimat atau ide yang berisi penjelasan dari ide pokok. Fungsinya yaitu sebagai, seperti namanya ya, ide penjelas, yaitu untuk menjelaskan atau mengembangkan ide pokok. Jadi mereka berdua saling melengkapi. Ide pokok ini merupakan bagian terbesarnya, sedangkan ide penjelas dia yang menjelaskan dari maksud ide pokok tadi. Oke anak-anak Miss, kita lanjut. Nah, udah tahu nih kita pengertiannya. Ciri-ciri ide pokok apa ya, Miss? Baik, anak-anak Miss, ciri-ciri ide pokok yang pertama ada terdapat di sebuah paragraf atau di setiap paragraf dalam sebuah teks. Jadi, di dalam paragraf itu pasti kita jumpai ide pokok. Kemudian terletak di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Dapat juga terletak di seluruh paragraf atau di awal dan di akhir saja. Kemudian berisi kalimat yang dapat dikembangkan. Seperti pengertiannya tadi, dalam sebuah paragraf itu ada ide pokok dan ada ide penjelas. Jadi ide pokok inilah yang dapat dikembangkan. Walaupun dia satu kalimat, dia dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Itulah yang dikatakan ide pokok. Kemudian disertai oleh kalimat pendukung, yaitu ide penjelas tadi, yang menjelaskan isi dari ide pokok. Kita sudah mengetahui pengertian dan ciri-cirinya nih. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Apa itu, Miss, paragraf deduktif?
Nah, paragraf deduktif itu merupakan paragraf yang memiliki ide pokok terletak di awal kalimat atau awal paragraf dia di kalimat pertamanya. Itulah yang disebut dengan paragraf deduktif. Nah, kemudian ada paragraf induktif. Apalagi tuh Miss paragraf induktif? Nah, paragraf induktif ini yaitu paragraf yang memiliki ide pokok yang terletak di akhir kalimat. Jadi ide pokoknya itu terletak pada akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran apalagi ya, Miss? Paragraf campuran merupakan paragraf yang memiliki ide pokok yang terletak di awal dan di akhir kalimat. Jadi di dalam satu paragraf itu memiliki dua ide pokok yang terletak di awal dan di akhir kalimat. Baik, jenisnya sudah. Sekarang kita membahas contohnya biar nggak menghayal kemana-mana ya kan, masih kurang paham, bisa kasih contohnya nih. Paragraf deduktif contohnya yaitu, ini dalam satu paragraf ya anak-anak Miss. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, kita ingat tadi paragraf deduktif itu merupakan ide pokok yang terletak di awal di awal paragraf. Ide pokoknya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kita baca, ini sudah Miss hitamkan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kenapa ini Miss katakan ide pokok? Karena ini dapat dikembangkan. Dapat dikembangkan menjadi sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata. Di sini ada sistem gerak dan di sini ada sistem gerak, menjelaskan sistem gerak dari ikan. Nah, hal tersebut dikarenakan habitat ikan berada di air. Habitat ikan berada di air ini berhubungan dengan sistem geraknya, karena sistem gerak dari hewan kan berbeda-beda ya. Seperti kemarin kita belajar aves, dia terbang menggunakan sayap, dia di udara, sedangkan ikan sistem geraknya itu sirip yang membantu dia berenang di air. Jadi sudah jelas ya anak-anak Miss, yang ini ide pokoknya dan yang ini ide penjelasnya. Nah, kemudian ada apa lagi ya Miss? Contohnya ada dong, ada paragraf induktif yang terletak di akhir kalimat atau akhir paragraf ide pokoknya. Mari kita baca, kita bahas. Duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak hati-hati. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Bunga ini sering dijumpai berwarna merah dan putih. Bunga ini sering dijadikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atau perhatian. Bunga ini mudah ditanam di pot ataupun langsung di tanah atau taman. Hampir semua orang yang mengenal bunga ini yaitu bunga mawar. Nah, kenapa Miss katakan ini merupakan ide pokoknya di akhir paragraf? Karena di awal tadi dan di tengah menjelaskan deskripsian dari si bunga mawar tadi. Bunga mawar memiliki duri, benar, itu penjelasan bunga mawar. Ada warna merah dan warna putih, benar, bunga mawar ada yang warna merah dan ada yang warna putih. Dan sering dijadikan hadiah untuk ucapan terima kasih. Nah, dari satu kalimat ini, ide pokok tadi bisa dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Itulah yang disebut ide pokok. Jadi dalam paragraf ini ide pokoknya yaitu hampir semua orang mengenal bunga ini yaitu bunga mawar, di mana kalimat ini terletak di akhir paragraf sehingga dikatakanlah paragraf ini merupakan paragraf induktif. Baik, Miss kasih satu contoh lagi agar tidak
bingung lagi ya anak-anak Miss. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Ini ada contoh kalimatnya, penyakit influenza mudah menular. Menurut penelitian, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu, di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Kita harus berhati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Nah, paragraf campuran tadi kan Miss bilang ide pokoknya terletak ada di awal dan ada di akhir paragraf. Kita lihat yang di awal paragraf, penyakit influenza mudah menular. Nah, mudah menular ini dapat dikembangkan menjadi penyebaran virus sangat terkait dengan level kelembapan hingga musim dingin. Wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Kemudian di akhir kita harus berhati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Jadi di awal serta di akhir ini berkaitan dengan isi dari paragraf ini. Kalau di awal ini dapat dikembangkan di tengah, sedangkan yang di akhir ini seperti himbauan agar kita berhati-hati dengan penyakit influenza. Baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak Miss. Jika ada pertanyaan, boleh tanya dengan Miss di kolom komentar ataupun melalui WA. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini anak-anak Miss. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.